dilakukan dengan kompos, material organik dan lain-lain, itu pun menentukan. Kemudian sinar matahari, lama penyinaran. Ya, lama penyinaran ini ada beberapa karakter yang namanya komoditas tanaman. Untuk tanaman C4 berupa padi dan jagung itu membutuhkan sinar matahari yang full 100%. Kalau nggak percaya silakan Bapak dan Ibu tanam jagung di bawah naungan pohon. Pertumbuhannya tidak ideal, kemudian tidak akan keluar tongkol. Begitu pula kalau padi tidak akan beranak. Itu adalah hubungannya dengan lama penyinaran atau sinar matahari. Tapi kebalikannya untuk porang dan kopi itu di bawah naungan itu jauh lebih bagus. Makanya nanti akan kita bahas materi fotosintesis. Jadi materi fotosintesis ini setiap tanaman yang memiliki jati hijau daun itu membutuhkan cahaya matahari panjang gelombang tertentu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, bagaimana dengan porang? Nah, porang sekarang harganya hancur apa gimana? Ada yang ngamatin nggak? Hancur porang itu. Padahal porang ini, ya, glukomanan itu bisa dijadikan lem pesawat jet. Jadi pesawat jet itu bukan pakai bau nempel-nempel ininya itu, pakai porang. Kemudian pemuja kecantikan dan ketampanan Korea itu dijadikan serum dari porang. Jadi Indonesia Budidaya, banyak yang tidak tahu, tahun 2019 ini adalah eksportir porang terbesar dunia. Indonesia itu. Pertanyaannya siapa yang nanam? Orang tua kita dahulu. Di pinggir sungai dikumpulkan, ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, kemudian setelah porang ini diekspor ke negara-negara tadi ya untuk dijadikan lem pesawat jet, kemudian serum kecantikan. Nah, itu ampasnya dikirim lagi ke Indonesia berupa mie. Nah, sekarang jadi masalah. Orang dulu saya ngobrol dengan penampung porang, wah optimisnya luar biasa. Ya, sampai pejabat-pejabat yang sudah menghubungi beliau itu tahu semua. Ada berapa ratus hektar pemilik ini, si A, si B ini tahu semua beliau. Cuman sekarang yang namanya porang itu rusak semua harganya. Karena apa? Untuk tingkat ekspor ini sekarang sudah jarang yang siap menampung lagi. Nah, tapi yang kita ceritakan sekarang adalah kalau kita ingin mendapatkan hasil porang yang cepat hasilnya, sumber benih dan bibitnya ada yang dari katak. Katak itu seperti biji yang muncul di sela-sela daun ya, disebutnya katak. Kemudian ada yang dari spora. Spora itu istilah, padahal itu hasil penyembuhan dari bunga, itu lebih lama lagi. Ada yang dari umbi dan ada yang dari kultur jaringan. Nah, untuk porang ini bisa menghasilkan dalam jumlah besar. Produktivitas supaya meningkat itu harus ditanam di bawah naungan, kebalikannya dari jagung dan padi tadi. Nah, sekarang ditanam di tengah sawah, sawahnya dibabat, kemudian ditanam di porang. Itu yang tidak akan membesar umbi, karena tingkat serapan sinar matahari itu untuk porang itu tidak membutuhkan 100%. Makanya di bawah-bawah pohon besar tanaman porang itu gede-gede. Nah, kemudian kopi pun sama. Nah, jadi ada pengecualian ternyata proses fotosintesis itu. Nah, kemudian teknologi mikroba, dalam 4 produk ini semuanya mengandung teknologi. Makanya ketika kita menyampaikan produk PSR, saya berhadapan dengan puluhan juragan sawit yang memiliki puluh ratus hektar per orangnya. Dan bagaimana saya memantapkan, meyakinkan mereka? Alhamdulillah saya diberikan kesempatan 1 jam, paling lama itu biasanya kalau ditelepon cuma 5 menit saja. Dan ketika waktunya berhenti menyampaikan materi, silakan ada yang ditanyakan, semua udah paham duluan. Karena saya arahkan semua harus mencoba. Dan data uji efikasi efektivitas itu semua rata-rata dimiliki oleh perusahaan yang sudah repeat order. Makanya kalau ada yang minta, Pak minta datanya Pak untuk PSR, ada yang megang adalah perusahaan-perusahaan yang sudah repeat order. Karena ciri produk bagus itu adanya repeat order. Nah, yang sering saya sampaikan di dalam produk PSR, Photosynthesis Ecoplanet dan Ecofarming Original, itu adalah teknologi mikroba. Jadi di dalam PSR ini ada teknologi mikroba, pembenah lahannya, humic acidnya, fitohormonnya, hampir sama dengan fotosintesa. Nah, maka ketika kita sampaikan ada teknologi ketika kontak dengan kelembaban tanah itu akan memanfaatkan racun kimia sintetis dan akan dirubah menjadi nutrisi terbaik.
Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana kinerja dari PSR ini bisa menyediakan nutrisi untuk 3 bulan ke depan, satu sasaran 3 bulan ke depan, itu jawaban. Maka di sini apapun yang terjadi perdebatan, ujung-ujungnya silahkan arahkan untuk ke mencoba. Makanya yang punya puluhan ratusan hektar nyoba 1 saset. Karena apa? Takut tanamannya gosong. Padahal dengan kimia sintetis banyak yang gosong mereka itu. Takut tanamannya mati. Ada yang nyoba puluhan ratusan hektar cuma 2 box saja, tapi tidak apa-apa. Kita hargai aja. Tapi endingnya ada yang 1 truk, ada yang sampai 5 miliar. Itulah faktanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, produk yang tidak masuk akal kalau sering dijalankan bisa masuk rekening. Ini faktanya. Makanya informasi terbaru 84 sampai 86%. Omset terbesar di PTBS dari 50 item produk termasuk kesehatan adalah produk filosologis. Ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya-tanya mengenai produk PSR ini, yang bersangkutan mengujikan ternyata tidak sesuai kandungannya. Kemudian saya tanyakan, ada tidak dampak negatif terhadap tanaman? Atau perkembangannya seperti apa? Nampunya sudah 7 bulan. Tidak mau menampilkan. Jadi mengarahkan bahwa produk ini tidak sesuai dengan yang diujikan. Kemudian saya minta kandungan yang sebenarnya. Coba. Nah, ternyata apa? Ternyata inilah strategi dari formulator, dari Paraden dan timnya. Kenapa tidak ditampilkan yang namanya kandungan? Padahal kalau dibuka ini ada 60 kandungan yang kita tidak publikasikan. Apa sisi positifnya? Sampai sekarang tidak ada yang menduplikasi produk ini. Berarti PTBS tidak ada saingan. Karena apa tadi? Ujung-ujungnya hasil chatting dengan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan itu minta ya, data-data itu secara detail. Karena yang ada yang tidak sesuai. Kemudian saya buka lagi masalah bab teknologi mikroba. Lebih mau nanya lagi, apa? Lebih menginginkan lagi informasi tentang mikroba apa saja. Saya tidak kasih. Ujung-ujungnya apa? Saya sebagai peneliti, saya berhak, wah berarti Bapak kompetitor. Itu faktanya. Makanya sampai apapun timnya pada ini tidak pernah mencantumkan. Yang penting tagline-nya biarkan tanaman bicara, karena hanya tanaman yang bisa menikmati. Nah, itu teknologi mikroba di nomor 4. Di sini ada fotosintesa, ekofarming protektor apalagi, ekofarming original pun. 4 produk ini sekarang sama-sama sedang meningkatkan kualitas. Ekofarming original sekarang dilengkapi dengan 18 bakteri. Kemudian yang kita rekomendasikan tidak usah difermentasi lagi. Itu dari tim ahlinya yang menyampaikan ke saya, tidak usah difermentasi lagi, baik untuk tanah maupun untuk tanaman atau daun. Kemudian pH tanah ideal. Nah, pH itu apa sih hubungannya? Potensial hidrogen atau derajat keasaman dan basa yang namanya tanah. Jadi Bapak bayangkan ya, main ke suatu sawah yang sering tergenang, kemudian ditanam bibit padi. Ketika ditanam bibit padi, beberapa hari kemudian itu banyak yang busuk pelepah. Itulah pH rendah. Maka urusan pH ini jangan anggap lumayan, karena faktor penentu keberhasilan. Makanya harus punya alat recommended. Pak, bagaimana cara mendapatkan alat? Tinggal japri saja. Karena alhamdulillah sudah ratusan alat saya kirim dan distribusi. Karena saya pun salah satu korban pembelian alat pH, mulai dari di bawah 100.000 sampai di atas 1 juta, tidak kepake semua itu. Nah, makanya kita sediakan dari tim Best Farming alat pH yang betul-betul recommended. Cek. Jadi adanya penentuan pH itu ketika bukan setelah ada tanaman, tapi sebelum di masa pratanam. Nah, maka di situ yang tadi busuk pelepah itu salah satunya adalah pH bersifat rendah. Idealnya itu pH itu untuk tanaman pangan pelajaran hortikultura itu di 6 sampai 7,5. Ya. Kemudian salinitas kadar garam optimal. Bapak dan Ibu mau nanam padi di pesisir pantai, kadar garamnya di atas 30 ppt, 40 tosen. Itu sudah dipastikan tanaman keracunan, karena garam itu adalah unsur hara mikroesensial. Jadi hara mikroesensial itu hara kecil yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam jumlah kecil. Kalau kebanyakan keracunan. Nah, seperti nasi padang hidangan disebut nitrogen fosfor kalium ya, hubungan nomor 9. Itu adalah
kebutuhan utama untuk manusia makan misalkan ya, berupa karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian ada hara makrosekunder, itu berupa nasi ya. Kemudian ada hara makrosekunder, kalsium, magnesium dan sulfur. Itu ibarat apanya? Lauk pauknya. Ada rendangnya, ada daun singkongnya, sambal dan lain-lain. Nah, kemudian ada 7 hara mikro esensial, yaitu cita rasanya. Kalau kebanyakan, garamnya kebanyakan, itu makanan sudah tidak enak. Nah, itu pun sama. Salinitas kadar garam itu yang di pesisir pantai itu tidak boleh terlalu banyak kandungannya. Nah, ini 2 desisiman itu adalah setara dengan 640 ppm. Pak, istilah ppm dan ppt seperti apa? Perlu dibahas kan? Panjang nih. Ya, yang penting mengenal saja dulu ya. Kemudian tidak ada petani yang jago. Kalau ketersediaan air itu tidak ada, tanaman mati. Jadi ini bukti bahwa produk pertanian based farming ini bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Tetap ada yang ngotot. Ya tetap Pak, itu yang pakai itu berapa? Ya ini patokannya. Bahkan sampai nanti panen dan pasca panen penentu keberhasilannya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin panennya meningkat di atas 15-20%, panenlah ketika jam 14.30 sampai jam 19.30. Karena di dalam jam psikologis tanaman itu dibagi 4. Nah, disinilah dasar dimana waktunya kita pemupukan, pemanenan, dan kita harus tahu kapan waktunya tanaman tidur. Ya, yang pertama jam 19.30 sampai jam 4.30 itulah waktu tanaman istirahat. Ya, yang ada adalah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian di situ tidak boleh ada aktivitas pemanenan dan pemupukan. Jam 19.30 sampai jam 4.30. Maka setiap tanaman yang pijat hijau daun itu akan mengambil oksigen. Jadi kalau kita naik gunung di jam-jam segitu pasti pengap karena berubat oksigen. Terkadang pusing kalau naik gunung malam-malam itu kan. Nah itu tadi oksigennya berebut dengan tanaman. Tapi setelah menjelang fajar atau azan subuh itu jam 4.30 kalau keluar rumah itu fresh, berarti tanaman sudah mengeluarkan oksigen. Nah dari situ jam 4.30 sampai jam 9.30 disitulah waktu terbaik untuk pemupukan. Karena disitulah persiapan proses fotosintesis. Ya, 4.30 sampai jam 9.30. Dan waktu fotosintesis tidak boleh ada yang disebut dengan pemanenan. Makanya banyak petani 100 hari melaksanakan budidaya pertanian komoditas padi dirusak dalam waktu 1 hari, itu waktu panen. Jadi panen itu tidak direkomendasikan jam fotosintesis. Maka Bapak dan Ibu kalau beli beras kemudian ditanam, kemudian nasi itu baru 1 hari sudah basi, berarti itu panen di jam-jam fotosintesis. Maka disebutnya adalah panen sampah. Nah dari jam 9.30 sampai jam 14.30 disitulah mulai didistribusikan apa yang disebut dengan nutrisi daripada proses biofotosintesis akan disimpan di kloroplas, di biji, bulir, umbi dan buah. Kemudian jam 14.30 sampai jam 19.30 disitulah waktu terbaik untuk pemanenan. Maka bisa dilihat Kampung Cipta Gelar yang yang memuliakan yang namanya beras. Di Baduy karena suku Sunda ya, Sunda Wiwitan, di Baduy, Cipta Gelar Sukabumi itu yang namanya beras itu tidak boleh dijual belikan. Karena pemahaman mereka kalau memperjualbelikan beras sama memperjualbelikan harga diri. Tidak boleh. Nah, maka di sana ada riwayat tahu leit tahu. Nah, tempat penyimpanan gabah yang sampai beratus-ratus tahun tidak akan yang namanya diserang oleh hama budak. Nah, seperti itu ya. Nah, maka bisa kita pelajari daerah Cipta Gelar itu atau di Baduy pasti panennya sore hari. Di aritnya sore hari karena di situ proses fotosintesis sudah disimpan di biji, bulir, umbi dan buah. Nah setelah itu baru nanti akan disimpan, termasuk kelapa sawit pun panennya di jam seperti tadi. Makanya yang paling tahu itu adalah kelelawar. Jam maghrib ya, menjelang maghrib sampai jam 11.30 itu kelelawar kelayapan pasti akan mencari buah-buahan.
Karena itu tanda alam bahwa apa yang dinikmati kelelawar itu rasanya pasti sangat luar biasa. Nah, bagi bapak dan ibu yang masa kecilnya cukup bandel, yang pernah makan mangga bekas gerobotan kelelawar, ya tidak usah ngacung. Ya, karena memang jadi yang digerogotinya bagian ujung, nah yang kita makan bagian pangkalnya itu rasanya luar biasa. Manisnya, kemudian itulah kualitas yang namanya waktu panen terbaik 14.30 sampai jam 19.30. Jadi kalau padi diaritnya boleh jam menjelang sore atau menjelang maghrib. Nanti digebotnya atau di thresher, dirontokannya di pagi hari tidak masalah. Nah, itu supaya ada peningkatan 15-20%. Kemudian yang dipanennya pun, apalagi ini kategorinya organik, itu tidak boleh langsung digiling dan dipecah menjadi beras. Harus disimpan dulu supaya tercipta yang namanya pati atau karbohidratnya lengkap mengisi semua. Itu paling cepat 2 pekan disimpan baru digiling. Nah, ini terkadang baru dipanen, kemudian dijemur, digiling, banyak yang pecah nanti. Karena yang namanya karakter pupuk bahan organik ini biasanya tadi kalau yang buru-buru itu pasti cepat pecah berasnya. Bukan kualitasnya jelek, tapi tadi pembentukan patinya di bulir padi itu belum tercipta, maka harus nunggu 2 pekanan baru digiling boleh. Nanti munculnya beras kepala. Nah, itu ada strategi di pasca panen. Nah, kemudian karena ini materi tentang best farming, maka akan identik dengan produk fotosintesa, Ecopen Protector dan Pilosolis. Nah, bahkan saya edukasi Pilosolis ini dulu awal-awal produk ini ada. Ini adalah produk yang dikhususkan untuk kelapa sawit dan tanaman khas lainnya atau tanaman predator berbuah tahunan. Nah, ini kita observasi. Kemudian tadi bunga matahari pun diaplikasikan PSR disemprot ke daun, hasilnya lebih dahsyat lagi. Nah, maka di sini saya laporan ke Pak Raden lebih dahsyat lagi kalau diaplikasikan ke daun. Nah, ternyata kita rekomendasikan aplikasi PSR baik di padi, jagung dan lain-lain bisa diaplikasikan, tapi pengganti NPK saja. Pengganti NPK ideal. Jadi kalau padi, kalau pengen bagus, kita sudah punya jadwal farming guidebook ya di 10, 25, 40 dan 55 EPP dan fotosintesa digabung. 1 book EPP per hektar dan 4 set fotosintesa sekali aplikasi. Nah, itu jangan dirubah jadwalnya. Cuman ada tambahan PSR-nya bisa diaplikasikan di 7, 21 dan 33. Nah, ini alhamdulillah laporan yang sudah order benih varietas unggul baru yang potensialitas 10 ton kemudian mengaplikasikan apa yang saya rekomendasikan, itu berbeda dengan tanaman-tanaman yang menggunakan kimia sintetis full. Jadi lebih kencangan menggunakan ini semua. Nah, makanya nanti itu pun nanti akan kita upload di channel YouTube saya ya untuk penggunaan sarana best farming. Karena best farming ini adalah sarana pertanian baru yang mengkombinasikan semua produk. Nah, kalau bertanya kalau eco farming kapan dipakainya? Eco farming original ini sesuai rekomendasi dari produsen adalah berdiri sendiri, SOP sesuai brosur. Tapi kunci keberhasilannya ada 4. Ketersediaan bahan lahan ideal, kemudian penggunaan pupuk lainnya 25%, kemudian untuk tanah tidak lagi difermentasi, untuk ke daun diambil 1/10 di dalam 100 ml pelarut, masukkan dalam 17 liter air. Cukup simpel sekarang, tidak usah bermalam-malam. Karena tanpa difermentasi pun 170,5 miliar per gram koloni forming unit, satuan bakterinya itu udah cukup banyak. Maka untuk ekofarming original ini dia berdiri sendiri. Pak, boleh nggak selang-seling ekofarming dan fotosintesa? Sampai sekarang kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ini 2 produsen, dua produk yang berbeda. Tapi kalau best farming, ekofarming kalau mau digunakan di perantaraan boleh, diganti fotosintesa pun boleh di masa perantaraan. Karena yang lebih dominan adalah best farming adalah EPP, fotosintesa dan PSR. Dan ekofarming original diri sendiri. Proses fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis? Fotosintesis pernah dengar? Pernah, tapi artinya nggak tahu. Atau masih lupa. Ya. Jadi alhamdulillah Allah ciptakan alam semesta ini, kalau tidak ada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, tidak akan ada kehidupan untuk manusia. Bahkan saya hitung
Biasanya kalau saya hitung berarti ada yang sudah pernah menghitung. Kalau tidak salah 36 kali Al-Quran menceritakan tentang biji-bijian, benih. Ya. Kemudian di bidang pertanian seperti surat At-Tin, Allah menyebutkan cuma satu kali saja buah tin. Dan Allah bersumpah demi nama ciptaannya. Setelah saya kaji, ternyata ada apa dengan buah tin atau pohon tin ini atau tanaman ficus carica ini. Nah ternyata ada 1.700 varian, bayangkan 1.700 varietas. Ada jenis Green Jordan, kemudian Purple Jordan, Barisot Negra tin dari Prancis. Itu yang hampir punah dulu, cangkoknya saja 2 juta, masih mahal sekarang cangkok tin dari BNR ya, Barisot Negra. Ada Blue Giant, macam-macam. Nah ternyata setelah diselidiki, apa yang diceritakan, bahkan Allah bersumpah demi nama ciptaannya, pohon tin, ya, watin, cuma segitu saja. Ternyata saya pelajari herbal yang terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, terutama dalam sirkulasi darah, adalah teh daun tin. Jadi teh daun tin ini bapak dan ibu yang senang sate, kolesterol dan lain-lain, itu harus diimbang, istilahnya dibekam, harus minum konsumsi teh daun tin. Itu yang namanya setelah makan jeroan, kemudian didorong dengan teh daun tin yang hangat, itu tidak akan pusing. Karena kemampuan serat yang ada pada teh daun tin ini bisa menggandeng lemak-lemak jahat, dan kemudian nanti akan dikeluarkan dan tidak akan bersarang di darah. Nah, itu ada kalau diceritakan. Karena saya dulu itu adalah aktivis tanaman Syajaratul Mubarakah, bukan tanaman surga ya. Karena ciri-ciri tanaman di surga itu tidak ada bijinya, betul nggak? Nah sedangkan kurma itu ada bijinya. Itu jadi tanaman Syajaratul Mubarakah, tanaman atau pohon yang diberkahi, itu ada 6. Tin, zaitun, delima, anggur, kurma, pisang, bidara, ada 6. Nah 1 sampai sekarang buah-buah yang ditanam Al-Quran belum ketemu sampai sekarang. Kalau ada yang sudah ketemu, mohon kasih tahu saya. Buah huli itu yang kayak gimana? Kalau tin, zaitun, delima, anggur, pisang dan bidara, itu semua saya pelajari semua. Ternyata pertama kita menanam di lingkungan pekarangan rumah itu suatu kebanggaan. Apa yang ditanam Al-Quran itu ternyata betul-betul bisa membawa keberkahan. Bapak dan Ibu pernah mendengar surat tentang pisang di dalam Al-Quran? Al-Waqiah, betul? Ayat 29 ya. Di situ ceritakan cuma pisang bersusun-susun saja. Dan ini pisangnya di mana? Apakah ada di Timur Tengah ketika ayat ini turun? Tapi yang saya ambil hikmahnya adalah tadi pisang Kafenis ada ya. Nah ternyata pisang itu diceritakan dalam Al-Quran. Saya bertanya ke Ustaz yang paham, ini pisangnya di mana nih? Asbabun nuzul ayat itu turun di mana? Nggak ada yang bisa jawab. Apakah betul ada di Timur Tengah pisang? Tapi dalam Al-Quran ada. Cuma disebutkan pisang yang bersusun-susun. Nah ternyata setelah diselidiki, pisang itu mengandung zat yang bisa menenangkan seseorang. Jadi Bapak sedang stres makan pisang aja Pak, karena tidak ada monyet yang stroke Pak. Nah itu pisang. Kemudian saya pelajari delima, pomegranate, kemudian bahkan sampai bidara saya pelajari. Ketika orang lebih mengarah kepada ruqyah dan lain-lain, saya lebih real bahwa bidara ini adalah obat terbaik untuk pneumonia, paru-paru basah, atau TBC dan teman-temannya lah yang hubungannya dengan paru-paru rusak. Itu saya buktikan karena saya sebelum tim konsultan, saya pun sama mempelajari Tibun Nabawi dan pengobatan. Nah, makanya dari situ bidara yang sering diceritakan dalam Al-Quran, pernah mendengar Sidratul Muntaha? Nah, sidr itu, sidra atau sidr itu adalah bidara, puncak penghabisan ketika Mi'rajnya Rasulullah. Diperlihatkan oleh Allah, inilah tanaman, riwayatnya ya, tanaman yang kalau kita mau ke puncaknya saja itu berapa ratus tahun untuk sangat luar biasa. Dan cirinya memiliki 72 warna buah yang berbeda dan tidak ada durinya. Cuman sayangnya sidr di bumi ini atau di alam semesta ini ada durinya. Pernah lihat pohon bidara? Nah, itu Bapak dan Ibu buktikan. Kalau misalkan ada tetangga atau anak siapa saja yang memiliki masalah tentang paru-paru, silakan keringkan,
kemudian dibuat teh sepekat-pekatnya, itu tidak akan overdosis seperti daun tin. Itu obat terbaik. Nah, ternyata Sidratul Muntaha itu adalah, sidar itu adalah bidara penghabisan atau puncaknya bidara yang diceritakan dalam waktu Mi'raj. 72 buah yang berbeda warnanya dan tidak berduri. Nah, yang ada di alam dunia ini, di bumi ini adalah bidara atau sidar berkahnya saja. Kan bidara itu ada 5. Ada sidar bidara Arab, ada bidara Cina, ada bidara Upas, bidara laut, dan bidara India. Putsa, atau putsa. Itu bidara ya, ada 5. Nah, yang dimaksud oleh sidar tadi, yaitu tadi. Nah, ada yang bilang, wah ini kalau kita nanam bidara, jin pada takut karena ada duri. Yang saya real, yang saya buktikan, daun bidara itu adalah obat, sama seperti dengan tin. Kalau tin untuk sirkulasi tubuh manusia, kalau bidara adalah khusus untuk tadi pneumonia atau paru-paru basah dan TBC dan lain-lain, terutama urusan dengan paru-paru. Itu obat terbaik. Nah, pisang tadi diceritakan. Kemudian zaitun, itu tadi. Zaitun ini salah satu eksportir terbesar minyak zaitun di dunia adalah Spanyol, dulu namanya Andalusia. Di situ muncul tokoh pertanian Muslim yang disebut dengan Abu Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Al-Awwam, atau disebut Ibnu Al-Awwam. Beliau menciptakan 2 kitab Al-Filahah yang isinya sangat luar biasa untuk pertanian modern masa kini. Karena di situ tidak ada pestisida dan kimia sintetis. Seperti itu ya. Kemudian kembali ke fotosintesis. Kalau tidak ada yang namanya zat hijau daun, maka sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan di alam semesta ini. Karena yang menyebabkan atau yang bisa memberikan kehidupan melalui syariat daripada yang namanya tumbuhan, itu adalah zat hijau daun, yaitu melaksanakan proses fotosintesis. Foto itu cahaya, sintesis itu adalah pembuatan. Jadi proses pembuatan cadangan makanan, kemudian proses metabolisme di dalamnya ada respirasi, transpirasi dan lain-lain, dengan memerlukan bantuan sinar matahari. Itu yang disebut dengan proses fotosintesis. Persamaannya ini. Jadi kalau ada yang bentuk-bentukan dulu ya, yang namanya produk di PTBS ini dulu rame, organik dan kimia, pernah dengar nggak? Di alam semesta itu yang namanya proses kimia itu tidak akan lepas. Salah satunya adalah proses kimiawi fotosintesis. Jadi produk PTBS ini sudah saya pastikan ini ramah lingkungan semua, berbahan-bahan ramah lingkungan semua, dan rata-rata organik. Ya, makanya di sini reaksi kimia fotosintesis 6 CO2 plus 12 H2O plus cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6, itu adalah karbohidrat, 6 oksigen dan 6 H2O. Jadi hasil daripada proses fotosintesis ini adalah berupa pati karbohidrat yang disimpan di biji duri dan buah, serta oksigen dan air. Jadi kebayang kalau di alam semesta ini tidak ada yang namanya tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, sudah tidak akan ada lagi yang namanya oksigen, tidak akan ada lagi namanya air, dan tidak akan lagi ada yang namanya makanan. Ini makanan ini dari proses fotosintesis. Apa hubungannya produk fotosintesa? Di dalam produk fotosintesa ini ada fotosintesa bakteria yang bisa memacu proses fotosintesis 3-5 kali jauh lebih cepat. Ini teknologi. Nah, maka di sini kalau kita mengaplikasikan produk fotosintesa pada daun, maka jam 4.30 persiapan sampai jam 9.30, maka di sini tanaman akan dipacu proses fotosintesnya. Bagaimana cara kinerjanya? Produk fotosintesa ini mengandung fotosintesa bakteri yang mengandung pigmen warna khusus yang bisa menyerap cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis, dan kemudian nanti akan dipacu jauh lebih cepat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Air masuk ke dalam maristem perakaran melalui 3 tahapan atau tiga cara. Yang pertama, intersepsi akar, gerakan massa, dan difusi. Bagaimanapun air akan masuk di jam tadi ya, jam 4.30 sampai jam 19.30. Nah, ini persiapannya. Kemudian ketika air ini masuk, siapa yang mengkomandoi ini? Coba ada yang tahu? Bagaimana caranya air kok bisa masuk ke dalam jaringan tanaman? Cukup wallahu alam jawabannya.
Nah, yang mengkomandoi ini semua adalah jantungnya tanaman adalah daun. Jadi tanaman itu punya jantung untuk memompa atau mensirkulasi darah itu. Nah, ini adalah jantungnya tanaman adalah daun atau sebutnya dapur pacu tanaman yang membantu mengangkat air dan nutrisi yang ada pada perakaran. Maka di sini tahapannya air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar oleh sistem perakaran, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh embul silem bagian tengah. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata mulut daun. Ada yang tahu karbon dioksida? CO2. Nah, ketika ibu dan bapak bernapas muncul panas-panasnya itu ya, salah satu karbon dioksida. Beda dengan karbon monoksida. Kalau karbon monoksida biasanya yang sering closing ecoracing dulu. Nah, itu racun yang dikeluarkan oleh atau emisi yang dikeluarkan dari kendaraan. Itu CO lebih berbahaya lagi. Nah, makanya silakan amati. Kalau kita berada di tengah hutan, di situ banyak nyamuk. Kenapa kok nyamuk sukanya ke kita gitu? Bukan gigit ya, menusuk, kemudian menghisap. Nah, kenapa kok kayu tidak disedot atau tidak ditusuk? Nah, karena memang yang namanya nyamuk itu pertama kali bisa, meskipun Allah tidak berikan akal ya. Jadi binatang itu tidak Allah berikan akal, hanya naluri saja. Kebayang nggak kalau hama atau binatang diberikan akal? Jadi sebelum kita mau nangkap tikus, kita tangkap tikus dulu. Nah, maka disebutnya naluri. Nah, naluri itulah setiap adanya panas di permukaan, maka nyamuk akan mendekat kita. Nah, maka di sini pun karbon dioksida yang di alam semesta ini akan diserap oleh stomata mulut daun. Di bawah ini ada stomata mulut daun. Kemudian cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimiawi produksi glukosa. Nah, ini cahaya matahari ya, karena syarat dari fotosintesisnya adanya cahaya matahari. Kemudian hasil proses fotosintesis ini kemudian diedarkan di seluruh bagian tumbuhan, ya, baik untuk respirasi bernapas, jadi tanaman pun bernapas, ya. Kemudian berkembang biak, tumbuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Di biji, bulir, umbi dan buah, itulah hasil fotosintesis. Jadi paling tidak ada gambaran ya. Kira-kira paham gak ini? Kalau yang nggak paham nggak bisa pulang kan? Nah, ini fotosintesis seperti ini simpelnya. Apa hubungannya produk fotosintesa? Nah, kalau fotosintesa adalah produk fotosintesis. Tapi untuk mendukung ini semua supaya hasil meningkat. Nah, itu ya. Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Pohon strawberry. Kenapa dinamakan pohon strawberry? Ada yang tahu nggak? Dulu saya waktu belajar hortikultura